Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini cukup menarik dan harus kalian simak, yaitu aku laku mulai melakukan penagihan oleh pihak ketiga. Kalian harus lihat video ini sampai tuntas. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali ya dengan channel ini. Apa kabar kalian semua? Tentunya sehat selalu ya, itu yang selalu saya doakan. Mudah-mudahan video-video yang saya tayangkan membuat kalian tambah percaya diri dan kuat mentalnya. Dan video ini selalu saya dedikasikan khusus buat kalian yang saat ini lemah mentalnya akibat diporak-porandakan mental Anda oleh pihak pinjaman online melalui DC-DC pinjolnya. Kali ini cukup menarik yang akan saya bahas, yaitu aku laku mulai menggunakan pihak ketiga nih. Sekarang mulai gencar menggunakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita harus menghadapinya. Seperti itu kawan-kawan ya. Silakan simak videonya sampai tuntas, jangan di skip karena ada bagian-bagian tertentu yang saya sharing, saya ulas, padat wawasan dan padat edukasi beserta dasar hukumnya. Kalian yang mau menonton silakan ya, segera. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mohon bantu dan dukungannya dan disupport ya channel ini agar makin berkembang, makin banyak menyentuh teman-teman lainnya, makin banyak diterima oleh kawan-kawan yang saat ini sama nasibnya seperti Anda, sedang stres, bermasalah, sedang dikejar-kejar oleh DC dan tidak tahu harus berbuat apa. Silahkan tonton video saya ini dan silahkan ya yang belum dukung nih, langsung aja di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merahnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya upload setiap hari. Ada 3 insya Allah ya, ada 3. Ini untuk menjadi suplemen obat saja 3 kali sehari bikin sembuh. Nah, video saya ini 3 kali sehari bikin mental kuat. Alhamdulillah. Oke kawan-kawan, tanpa buang waktu kita simak saja videonya, mudah-mudahan membooster mental kalian semua. Silahkan. Ini curhatan dari nasabah yang didatangi oleh pihak ketiga ke kantornya, ke tempat kerjanya. Saya bacakan ya, saya tampilkan. Penagihan di tempat kerja istri saya. Istri saya takut. Saya sudah jelaskan, dia takutnya ketemu sama atasannya. Nah, saya bacakan ya di sini ya, saya perlihatkan, bukan bacakan. Saya perlihatkan. Nah, seperti ini suratnya ya. Dari PT Teknologi Internasional Nusantara. Sayangnya ini ditulis tangan ya. Jadi tidak dicetak full ya. Di sini seperti ini ya modelnya nih. Kalian bisa amati, bisa kalian lihat ya. Paham ya? Nah, saya akan kasih tahu ke kalian semua. Ini ditagih oleh pihak ketiga yang namanya TIN, TIN, Teknologi Internasional Nusantara. Saya perlihatkan ya. Siapa sih itu TIN? Nah, ini nih saya bacakan. TIN adalah mitra restrukturisasi terpercaya untuk bank, lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia. Bisnisnya adalah membeli portofolio pinjaman konsumen bermasalah dan memulihkannya dengan mendukung pelanggannya menjadi bebas utang menggunakan cara TIN untuk collection. Perusahaan ini menawarkan pendekatan yang berpusat pada pelanggan dan mengoperasikan platform pengumpulan berbasis data yang didukung oleh pembelajaran mesin dari komunikasi digital pertama. TIN membawa investasi asing, langsung memberikan kesempatan kerja dan pelatihan berkualitas tinggi bagi stafnya. Nah, ini informasi terkait masalah TIN ya, yang saya dapat dari website ya. Jadi begini kawan-kawan. Mereka melakukan penagihan oleh pihak ketiga. Aku laku dalam hal ini yang kita bahas ya, aku laku. Itu sah-sah saja. Dan memang sudah ada. Dasar hukumnya sudah jelas. Mereka menggunakan pihak ketiga, silahkan saja. Karena itu semua diatur di dalam POJK nomor 1005 tahun 2022, khususnya di pasal 103. Saya bacakan ya, pasal 103. Saya tayangkan, nah di pasal 103 ayat 1, bahwa penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat 1. Penyelenggara wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk perjanjian tertulis.
Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan. Pihak lain itu adalah berbentuk badan hukum. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang. Ini pihak lain itu maksud pihak ketiga ya. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan D-nya, pihak lain bukan merupakan afiliasi dan pihak penyelenggara atau pemberi dana. Nah, di ayat 4-nya, penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 5, penyelenggara wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, di pasal 104-nya, ini nih yang paling pokok utama, yang paling penting sekali. Bahwa di pasal 104 ini, di ayat 1 khususnya ya, dalam melakukan penagihan kepada penerima dana kepada nasabah ya, pada ayat 102 ayat 1 itu dan pasal 103 ayat 1, penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu dasar hukumnya. Kenapa pihak dari aku laku bisa mendelegasikan atau memberikan kuasa tagih penagihannya kepada pihak ketiga, namun perlu digarisbawahi bahwa itu wajib ya, sesuai dengan aturan yang dituangkan di dalam POJK ini, khususnya di pasal 103 dan 104. Paham ya? Tadi sudah dijelaskan bahwa seluruh tenaga penagihan wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan dan seluruh petugas yang melakukan penagihan oleh pihak ketiga tersebut. Jadi pihak ketiga tersebut wajib mematuhi norma-norma yang berlaku sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. So, gak ada yang perlu ditakuti. Pihak ketiga ya, kalau misalnya saya memandang sih secara kacamata saya ya, boleh koreksi. Justru kalau misalnya pihak ketiga ini harusnya lebih enak ya, apalagi kalau misalnya pihak ketiganya itu adalah profesional, bukan pihak ketiga yang abal-abal ya. Profesional dalam artian dia memenuhi seluruh persyaratan yang diatur oleh POJK, khusus POJK nomor 1005 tahun 2022 di pasal 103 dan 104 ini. Bagaimana diatur harus kayak gimana sih pihak ketiga ini dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya, mulai dari pertama mereka bekerja sama dengan pinjol ya, mereka tertuang segala bentuk perjanjian kerjasamanya, juga tertuang bentuk perjanjian lainnya wajib memenuhi aturan sesuai dengan peraturan yang dilakukan oleh OJK ini, yang dikeluarkan oleh OJK ini dengan sertifikasi profesi penagihan. Jadi setiap bentuk penagihan ya harus ditagih oleh SDM yang memiliki sertifikasi profesi penagihan. Kalau menurut saya lebih aman ya, karena mereka pasti akan patuh. Namanya orang, pihak ketiga, perusahaan ya, vendor mau digunakan oleh vendor atau pihak lainnya, tentunya mereka akan berupaya bagaimana caranya memenuhi kepatuhan yang memang sudah digariskan, apalagi ini oleh pemerintah. Untuk setiap tenaga penagihan wajib bersertifikasi, harus mematuhi undang-undang, peraturan, norma-norma yang berlaku di masyarakat, khususnya di Indonesia. Nah, seperti itu kawan. Jadi, kalau kalian menghadapi hal seperti ini, tentunya kalian harus memeriksa seluruh dokumen kelengkapan yang dibawa oleh pihak ketiga. Saya ulas lagi. Mereka datang ke kantor Anda. Tentunya Anda pertanyakan, Anda belum nagih ke rumah. Kenapa harus ke kantor? Itu dulu, tekankan dulu itu. Anda melakukan penagihan ke kantor yang jelas-jelas bukan alamat tagih, yang jelas-jelas bukan tujuan untuk menagih. Menagih itu ke rumah. Ada saatnya saya juga di rumah, ada tinggal di rumah. Jadi sesuai dengan alamat yang belum dikunjungi, tapi Anda sudah datang ke kantor. Berarti kalau misalnya mereka berbuat sesuatu yang di luar dari kepatutan, berarti mereka sudah melanggar ketentuan dari POJK tersendiri ya. POJK yang tadi di pasal 104 bahwa mereka harus mengindahkan norma. Mereka harus mematuhi norma yang berlaku di masyarakat. Kalau misalnya mereka di sana datang dengan niat mempermalukan, sudah. Berarti Anda berhak untuk mengusirnya. Anda koordinasi dengan pihak security dari perusahaan atau kantor di mana Anda bekerja. Anda bisa koordinasi bahwa penagihan belum dilakukan ke rumah, tapi mereka langsung melakukan penagihan ke kantor. Artinya itu mengganggu privasi daripada nasabah atau debitur tersebut yang sedang melakukan pekerjaan atau tugas bekerja. Anda harus tegas di sini, nggak usah takut. Semakin Anda memperlihatkan takut, semakin Anda ketakutan didatangi ke kantor, semakin Anda akan diremehkan oleh DC pinjol ini. DC pinjol seneng ngelihat mimik muka,
melihat raut muka ketakutan dari debitur yang didatanginya. Kalau debiturnya lebih galak, ya, atau lebih tegas, mereka pasti akan mundur dengan sendirinya. Mereka juga akan mikir, ini nasabah pinter, ini nasabah sudah sangat mengetahui dan berwawasan, sampai mengetahui apa yang harus dilakukan oleh pihak dari ketiga ini. Anda harus periksa. Mereka datang, kalau mereka memang ngotot tetap datang untuk menagih dengan beribu alasan, Anda tinggal ngomong, mana bukti, dokumen bahwa Anda adalah sebagai pihak ketiga. Saya minta ID card. Berarti ID card-nya harus dari perusahaan pihak ketiganya. Minta KTP-nya juga samakan. Lalu cek surat tugasnya sama enggak? Dengan nama ya tertuju tidak surat tugasnya itu ditujukan kepada Anda untuk menagih Anda, ya, untuk menagih ke alamat Anda. Harus jelas. Ya, kalau mereka mau menagih ke kantor Anda, tentunya mereka harus dilengkapi surat tugas. Kalau benar dari pimpinannya suruh menagih ke alamat kantor, tulis di situ. Ditagih misalnya nama konsumennya ya, nama nasabahnya atas nama Bambang Sudaryono. Ya harus tertulis Bambang Sudaryono dengan alamat tagih PT anu perusahaan gitu kan. Seperti itu ke tempat kantornya. Harus jelas. Kalau mereka tidak memenuhi seperti itu, ya Anda tinggal usir saja. Anda minta kepada security, kan masa kantor nggak punya security? Pasti punya dong security kan, atau keamanan setempat atau satpam ya. Lalu ketiganya, sesuai dengan amanat tadi di POJK, wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan. Cek! Harus dicek. Ini yang ketiga nih. Sertifikasi profesi penagihan itu melekat dan wajib. Itu amanat loh. Dari aturan yang tadi POJK nomor 1005 tahun 2022. Lalu Anda juga cek. Mana surat kuasa tagih dari pihak pinjol ke pihak ketiga tersebut. Harus ada. Apalagi harus ada Anda melihat juga salinan atau kopi perjanjian kerjasama antara pihak ketiga tersebut dengan pinjolnya, dengan aku laku berarti kan. Nah, ya, apa yang ditakutkan? Nggak ada kan? Semuanya kalau kita tegas, kalau kita yang keras, saya yakin kok mereka juga nggak ngelunjak. Kenapa? Nasabah banyak sekali diteror karena nasabah tidak tegas. Sudah jelas-jelas alamat tagih, alamat rumah. Alamat rumahlah alamat yang pertama kali kalian sematkan di perjanjian awal bahwa ditagih di rumah, bukan di kantor. Jadi pada saat ini, yang masih takut dikunjungi kantor, lihat video ini. Ulang kembali. Kalau kalian belum paham, ulang kembali. Lihat lagi. Mereka hanya boleh nagih di rumah. Udah itu aja. Paham ya? Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari kawan kita ini yang masih takut atau takut ditagih. Khususnya oleh pihak ketiga. Nggak ada masalah kok. Pihak ketiga atau langsung dari aku lakunya. Nggak masalah. Yang penting semua dokumen kita bisa lihat. Dokumen kelengkapan yang mereka bawa saat mereka nagih. Lalu ada pertanyaan nih. Pak, kalau mereka semua dokumen sudah lengkap. Lalu kita kan nggak ada uang. Nggak ada masalah. Dokumen itu kita periksa hanya sebagai syarat bahwa mereka layak untuk menemui kita atau bertemu dengan kita sebagai tenaga penagih atau yang diutus oleh pihak pinjaman online untuk menagih kita. Bukan sebagai syarat untuk bayar. Tidak ada itu. Memperlihatkan semua dokumen sebagai syarat untuk bayar. Tidak ada, kawan. Semua kelengkapan dokumen itu hanya untuk diperlihatkan bahwa dia betul sebagai tenaga penagih atau penagih yang diutus oleh pihak tertentu, khususnya pihak pinjol. Paham? Nah, tidak ada lagi keraguan ya dalam kalian ya. Dalam hati kalian, dalam pikiran kalian tidak ada lagi rasa takut. Dan saya berharap tonton video ini setelah menontonnya dengan tuntas sampai akhir video. Mudah-mudahan kalian terselamatkan mentalnya dan menambah wawasan serta kalian teredukasi dengan baik. Itu saja yang mau saya sampaikan dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir ya. Mudah-mudahan paham. Kalau kalian paham, kalian mengerti, segera tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Kenapa harus takut? Kalian tidak takut. Tancapkan, kalian tidak takut. Ngapain harus takut? Kalian mengerti, kalian paham, karena kalian sudah tahu tujuan mereka melakukan intimidasi, melakukan cara-cara mendatangi kantor untuk menyegerakan Anda bayar. Kalau Anda nggak ada duit, buat apa juga Anda mengupayakan? Anda nggak ada duit, sudah nyerah. Gagal bayar. Hanya akan merusak selik OJK Anda, kalaupun itu dimasukkan ke selik OJK. Yang keduanya, bahayanya ya menurut saya bukan bahaya ya. Yang keduanya hambatannya, berarti yang menunggak itu nanti hanya tidak bisa lagi untuk melakukan pinjaman di platform manapun. Itu saja udah, nggak ada kok. Ya, sorry koreksi, nggak ada bahaya. Ya, Anda dipidana penjara, apalagi nggak mungkin. Anda dikasuskan perdata, ya mikir-mikir dulu. Emangnya murah untuk melakukan hal seperti itu, ya?
Oke kawan-kawan, itu saja mau saya bagikan. Silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah dari penghujung video, seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian bahwa apa yang tadi sudah kalian lihat, pihak ketiga yang melakukan penagihan dari TIN, ya, Teknologi Internasional Nusantara, itu adalah pihak ketiga yang memang secara peraturan perundangan yang berlaku sah, ya, tidak masalah. Karena diatur di dalam POJK nomor 1005 tahun 2022 di pasal 103 dan 104, nggak ada masalah. Sepanjang mereka mengikuti kaidah, norma, dan peraturan perundangan yang berlaku, tidak ada masalah. Tinggal Anda. Nah, masalahnya ada di Anda. Anda siap atau tidak untuk menerima kedatangan mereka? Anda harus siap. Anda kalau sering nonton video ini harus siap. Kalau nggak ngerti, ulang lagi nonton dari awal. Nggak ngerti lagi, ulang lagi dari awal. Biar Anda paham. Seluruh video yang saya kasih buat kalian ini, saya dedikasikan khusus buat kalian. Agar kalian tidak mudah dan tidak murah untuk diteror. Kalian paham ya, video-video seperti ini untuk membangkitkan mental kalian. Mental kalian jangan kayak kerupuk. Jangan mudah diserang oleh para penagih pinjol ini. Mereka tujuan utamanya membuat Anda takut, melemahkan mental Anda. Jangan sampai lemah. Ketika mental Anda lemah, disitulah ya kelemahan Anda yang sejadi-jadinya. Anda bakal lemah secara keseluruhan. Paham ya? Semoga video saya mengedukasi buat kalian semua. Dan sebelum saya menutup video kali ini, seperti biasa, saya mendoakan buat kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan sakit penyakit kalian. Mudah-mudahan Allah pulihkan kembali biar kalian sehat. Biar kalian bisa kembali beraktivitas seperti biasanya untuk memberikan rezeki, mengais rezeki untuk kebutuhan anak istri kalian yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Saya berdoa khusus buat kalian yang saat ini masih menganggur. Mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan yang terbaik buat kalian ya. Semangat ya untuk mencari pekerjaan yang halal tentunya. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik dari pekerjaan yang sebelumnya. Dan kalian yang saat ini banyak diteror oleh pihak-pihak pinjol, pihak DC pinjol, dicaci maki, dipermalukan. Ya, istighfar, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah menggantikan rasa malu yang kalian punya ini dengan keberkahan ya, dan tobat, hijrah, dan istiqomah tidak lagi mengenal riba pinjol dalam kehidupan Anda. Terima kasih. Saya pamit undur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.